Tepatkah sebenarnya itu kita tanyakan untuk kartu BPJS? Karena ada kadang tas itu jawab, kami tuh enggak punya kartu BPJS, tapi punya KIS, katanya gitu kan. Jadi kita dari BPJS kami menunjuk salah satu petugas yang akan kami tempatkan di rumah sakit untuk membantu pasien-pasien yang mungkin nanti memerlukan informasi. Nah, berarti apa bedanya nih antara yang Bu Is ini sebagai PIPP nih, Benar. kemudian ada BPJS satunya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Helen Sagita di podcast Obat, Obrolan Sehat, podcast PKRS RSUD Dr. Abdul Aziz, yang selalu menampilkan tema-tema menarik untuk agar kita tetap sehat. Nah, pada hari ini mungkin udah lihat di flyer kita akan membahas tentang BPJS 1, BPJS siap membantu. Untuk sebagai gambarannya, kita saksikan dulu video yang menarik berikut ini. Melayani peserta sudah menjadi kewajiban kami setiap harinya. Berjalan berkeliling mengitari loket-loket di rumah sakit, memberikan yang terbaik merupakan tujuan kami. Tapi kami sadar, pelayanan yang kami berikan masih terdapat celah kekurangan. Kini, kami hadir dengan semangat baru untuk membantumu lebih baik lagi. Dengan teknologi ini menemukan kami pun akan lebih mudah. Tidak usah risau, karena kami akan senantiasa membantu dan melayanimu dengan sepenuh hati. Perbedaannya pertama ya kita kalau sebelum ada Sequoia ya masih seperti petugas BPJS yang dikenal seperti biasa oleh masyarakat. Namun dengan adanya Sequoia ini jadi seperti pusat perhatian gitu. Jadi Sequoia ini sangat membantu kinerja kami dalam menanyakan ke pasien-pasien apakah yang sedang membutuhkan gitu, informasi dari kami. Kemudahannya ya pastinya lebih cepat, lebih dapat dikenali oleh pasien-pasien lain gitu. Karena itu jadi ciri khasnya petugas BPJS 1 di rumah sakit ini dengan Sequoia. Ya semoga dengan adanya Sequoia ini peserta BPJS 1 ini lebih aktif terhadap pasien-pasien untuk dapat jemput bola seperti itu. Ya sekarang yang saya rasakan itu ya aman-aman aja. Ya waktu itu ya ada kendalanya ada kagak gitu. Ya itu masih bantu, iya betul, itu bantu, iya sangat bantu. Ya menurut saya sih asal bisa membantu. Yang penting membantu biar kelancaran lah. BPJS itu maksudnya aman-aman aja. Gitu aja, penting. Demikian pentingnya untuk kita ketahui tentang BPJS 1 ini. Ini adalah komitmen nih dari BPJS untuk memberikan layanan yang bermutu, sehingga BPJS ini mengabari ke kita untuk mengadakan sosialisasi melalui podcast ini. Jadi narasumber kita ini akan ada dua. Yang pertama adalah Ibu Desi Wirastuti. Assalamualaikum Ibu. Beliau adalah Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan ya dari kantor cabang Singkawang. Bu, bagaimana
kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tapi udah sering ya Bu kesini mainnya? Oh, sudah sering. Termasuk sering. Iya, ya ini ada juga adalah petugas pemberi informasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan, Ibu Miss Purna Maria. Iya. Selamat pagi Bu Miss ya. Pagi. Semangat siang, selamat pagi. Siang. Oke Bu Miss. Nah kita nih akan sebelumnya baik Bu Desi, Bu Miss ya Bu, sehari-harinya kita kalau misalnya untuk pelayanan kita ini selalu bilang nanya nih ke pasien, apakah ada kartu BPJS-nya? Nah, tepatkah sebenarnya itu kita tanyakan untuk kartu BPJS? Karena ada kadang pasien tuh jawab, kami tuh enggak punya kartu BPJS, tapi punya KIS, katanya gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Ibu Desi, silakan. Baik, terima kasih. Terkait kartu, kalau dari misalnya peserta yang datang ke rumah sakit, sebenarnya untuk memastikan eligibilitas peserta, bahwa memastikan peserta itu benar terdaftar sebagai peserta JKN, kita memang ada namanya Kartu Indonesia Sehat atau KIS, atau kartu yang biasa dikenal peserta itu adalah kartu BPJS. Apabila peserta datang ke rumah sakit tidak membawa kartu, dia cukup menggunakan KTP. Seperti janji layanan, karena kita sudah berkomitmen ya dengan rumah sakit, itu kita mempunyai suatu janji layanan, komitmen janji layanan yang dipasang di seluruh fasilitas kesehatan terutama, dan salah satunya adalah Rumah Sakit Abdul Aziz, ada janjian peserta tidak boleh ditolak apabila tidak menunjukkan kartu JKN untuk kartu BPJS itu. Jadi cukup menunjukkan KTP saja. Jadi itu bisa dilayani di rumah sakit. Berarti apapun istilahnya ada BPJS, JKN, KIS itu berarti itu tercover sebagai jaminan kesehatan. Iya. Oke, dan sekarang dipermudah dengan menggunakan NIK. Betul. Mungkin dari Bu Mis nih, karena tadi udah ada NIK nih dia kan. Apa nih Bu Mis kemudahan baik itu dari paskesnya dan juga dari pesertanya apabila cuma menggunakan NIK, dan mungkin ada kendala lain enggak sebelumnya kalau menggunakan NIK? Baik, di sini kan kita dari pihak BPJS kan sudah menyiapkan aplikasi SIPP namanya. Jadi melalui NIK itulah kita bisa melihat pasien itu terdaftar atau belum sebagai anggota BPJS. Nah, jadi dari SIPP itulah kita bisa semua mengetahui. Untuk kendala sih untuk sementara tidak ada. Jadi selama ini pasien-pasien kita di rumah sakit itu udah mulai terbiasa. Jadi tidak perlu lagi membawa kartu BPJS, tapi mereka cukup membawa KK. Jadi tidak ada kendala sih Bu untuk pelayanan kita terkait pengecekan kepesertaan mereka melalui NIK itu. Berarti Sobat Sehat udah tahu berobat sekarang dipermudah hanya menggunakan NIK ya, jadi dilengkapi identitas kita ya untuk kelahiran bayinya ini kemudian perubahan status itu dengan mengurus di kantor catatan sipil ya, untuk kemudahan juga untuk nanti mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke. Bu, nah ini Bu, dengan sesuai dengan tema kita BPJS 1 katanya ya, BPJS siap membantu. Mungkin dari Ibu bisa memaparkan ini apa ini sebenarnya? Baik, terkait BPJS 1, BPJS itu atau lebih dikenal di fasilitas kesehatan itu adalah EP3RS. Jadi adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan serangkaian kegiatan, memberikan informasi dan penanganan pengaduan oleh peserta atau pasien yang ada di rumah sakit. Jadi kita dari BPJS kami menunjuk salah satu petugas yang akan kami tempatkan di rumah sakit untuk membantu pasien-pasien yang mungkin nanti memerlukan informasi atau memerlukan penanganan terhadap keluhan atas pelayanan yang sudah pernah atau yang akan dirasakan oleh si peserta di rumah sakit. Jadi kami menunjuk. Nah, itu namanya adalah BPJS 1. Berarti ini adalah pelayanan petugasnya ya? Iya. Petugasnya. Nah, berarti apa bedanya nih antara yang Bu misalnya udah sebagai PIPP nih, kemudian ada BPJS 1-nya ini? Kalau BPJS 1 itu kan adalah petugas yang dari BPJS Kesehatan. Nah,
Di rumah sakit juga ada penanganan pengaduan pastinya. Jadi itu adalah namanya PIPP rumah sakit. Jadi kita berkolaborasi antara BPJS Kesehatan, kita menunjuk petugas, di rumah sakit juga akan menunjuk pastinya seorang PIC yang tugasnya adalah sama dengan BPJS 1, yaitu untuk menangani atau memberikan informasi kepada peserta terkait pelayanan di rumah sakit.